Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Mutiara Pradita. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan. Makna pangkat sebagai perkalian berulang. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Misal, di sini ada contoh 15 pangkat 2. Artinya 15 dikali 15. Di mana 15 itu disebut dengan bilangan pokok dan 2 disebut dengan pangkat atau eksponen. Jika dibaca, maka 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Contoh yang kedua di sini ada 20 pangkat 4, itu artinya 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20. Dan contoh yang lainnya ada min 8 pangkat 3, artinya min 8 dikali min 8 dikali min 8. Jadi min 8 ini ada sebanyak 3 kali. Lanjut, kita masuk di sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Oke, untuk sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat, di sini ada 5 sifat. Yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Jika bilangan pokoknya sudah sama, di sini sudah sama-sama A ya, maka artinya pangkatnya kita jumlah. Jika operasi hitungnya perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Ya, lihat di sini ya, sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya udah sama-sama 2. Berarti pangkatnya bisa kita jumlah. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada sebanyak 7 kali. Sama dengan 128. Untuk contoh yang kedua pun sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah operasi hitungnya pembagian. Masih sama dengan operasi hitung yang pertama, hanya bedanya di operasi hitung di sini. Kalau perkalian operasi hitungnya dijumlah untuk pangkatnya, kalau di sifat yang kedua, di pembagian, operasi hitung untuk pemangkatannya itu dikurang. Contohnya, di sini ada 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2, bilangan pokoknya 2, sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1, sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Lanjut ke sifat ketiga. Di sifat ketiga ada A pangkat M, lalu dipangkatkan kembali dengan N. Kalau seperti ini, berarti pangkatnya dikali, sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, ada di sini 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan kembali dengan 2. Artinya, 2 pangkat 3 dikali 2, sama dengan 2 pangkat 6. Oke, sifat yang keempat. A dikali B, lalu dipangkatkan dengan M. Artinya, A dikali M, A pangkat M dikali B pangkat M. Lihat ya, ini artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 4. Itu artinya 2-nya pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Contoh untuk sifat kelima. Sifat kelima di sini ada pembagian yang dipangkatkan. Ini hampir sama dengan pangkat 4. Hanya bedanya dia di operasi hitungnya. Kalau tadi dia dikali, kalau ini dibagi atau per ya. Contohnya 2 per 3 pangkat 4. Artinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4.
Bilangan pecahan. Pengertian sederhananya, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Contoh, ada bilangan 4/6 di mana 4 itu sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni, ada pecahan campuran, dan nanti ada terakhir itu pecahan desimal. Maka kita masuk di pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Contohnya di sini ada 1/3, 2/7, 3/4, dan seterusnya. Oke, untuk pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya sama atau lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, 7/2, itu dia pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Lalu ada 4/4, di mana pembilang dan penyebutnya sama. Lalu ada 15/6, ada 3/3, dan seterusnya. Lanjut di pecahan campuran. Pecahan campuran itu bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan murni. Contohnya seperti 3/2/5 atau 7/3/4. Ini itu seperti dengan pecahan tidak murni tapi yang sudah disederhanakan atau yang sudah dibuat ke pecahan campuran. Nah, seperti ini ya. Lanjut, terakhir ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang kemudian dinyatakan dengan tanda koma. Contoh, 25/10 itu sama dengan 2,5. Nah, di operasi hitung bilangan pecahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu yaitu dengan ubahlah pecahan campuran jika ada ya menjadi pecahan tidak murni. Yang kedua, jika penyebut-penyebutnya belum sama, samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK sehingga menjadi pecahan sejenis. Lalu, pecahan-pecahan yang penyebutnya telah sama dengan mudah dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan. Selanjutnya, sederhanakanlah hasil yang diperoleh ke dalam bentuk paling sederhana. Nah, yang terakhir, ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran jika dibutuhkan. Di sini ada contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh yang pertama, jumlahkanlah 3/4 dan 7/8. Oke, yang tadi ya sifatnya kalau dalam penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Di sini Ibu contohkan mencari KPK menggunakan pohon faktor dari 4 dan 8. 4 dan 8. Pohon faktor dari 4 itu adalah 2 dan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Untuk pohon faktor ke-8, yang 8, coba kita lihat di sini, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa lagi dibagi 2 hasilnya terakhir 2. Maka faktor prima dari 4 dan 8 yaitu 4 sama dengan 2/2 karena di sini 2-nya ada 2. 2 kali ya. Untuk 8-nya 2/3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 artinya 2/3. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah 2/3. KPK dilihat dari angka yang sama. Di sini angka yang sama itu angka 2 dan diambil dari perpangkatan yang paling tinggi atau yang paling besar. Di sini pangkat yang paling besar adalah pangkat 3. Maka KPK-nya 2/3 sama dengan 8. Maka dari hasil dari 3/4 ditambah 7/8 sama dengan, kita harus tadi udah mencari KPK-nya ya, yaitu 8, penyebutnya berarti jadi 8. Nah, untuk mencari pembilang di sini itu dengan cara 8 dibagi
dengan 4, hasilnya 2. Lalu kita kalikan dengan pembilang 3. Berarti 2 dikali 3, maka hasilnya ke sini. 2 dikali 3 hasilnya 6. Begitupun dengan yang 8 di sini. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Dikali 7, maka hasilnya 7. Nah, jika sudah dicari, tinggal kita jumlah pembilangnya. 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 per 8. Karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. 13 dibagi 8 itu hasilnya 1, sisanya 5 per penyebutnya tetap 8. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kurangkanlah 7 per 8 dan 3 per 4. Maka penyelesaiannya sama seperti tadi ya, dicari KPK-nya. Karena kita sudah mencari di sini, berarti tinggal simpan saja di sini, penyebutnya menjadi 8. Sama seperti yang sebelumnya, 8-nya kita bagi dengan 8, hasilnya 7. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Dikali dengan 7, maka di sini hasilnya 7. Begitupun yang sebelahnya, 8 dibagi 4, hasilnya 2. Lalu kita kali 3, hasilnya 6. Jangan lupa operasi hitungnya di sini pengurangan. 7 dikurang 6 sama dengan 1 per penyebutnya tetap 8. Oke, di sini ada soal, kerjakanlah di buku tulis kalian. Nah, di sini ada 2 soal, tolong dikerjakan di buku tulis ya. Kita lanjut di perkalian pecahan. Nah, kalau di perkalian pecahan, kalian harus memperhatikan ini terlebih dahulu. Ubahlah pecahan campuran jika ada menjadi pecahan tidak murni, lalu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Selanjutnya, sederhanakanlah hasil kali pecahan. Lalu yang terakhir, ubahlah menjadi pecahan campuran jika dibutuhkan. Nah, di sini Ibu punya contoh untuk perkalian pecahan. Carilah hasil perkalian berikut. Yang pertama, 1 per 7 dikali 4. 4 di sini kalau dia tidak ada penyebutnya itu artinya 4 per 1. Oke, kita jawab ya. 1 per 7 dikali 4 sama dengan 1 per 7 dikali 4 per 1. Kalau tidak ditulis berarti dia penyebutnya 1. Nah, tadi kan dibilang kalau perkalian itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti kita kalikan saja pembilangnya. 1 dikali 4 sama dengan 4, penyebutnya pun sama. 7 dikali 1 sama dengan 7. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Cukup sampai sini. Lanjut untuk contoh yang kedua. Kita lihat di sini. 3 per 4 dikali 20 per 27. Oke, kita jawab ya. Sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 20 per 4 dikali 27. Oke, kalau Ibu di sini kita langsung sederhanakan sama-sama untuk yang 20-nya. Bisa kita bagi 4. 20 dibagi 4, maka di sini pun 4-nya dibagi 4. Sama-sama dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ternyata di sini juga masih bisa nih, ada yang masih bisa disederhanakan dari 3 dan 27. Bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Tinggal kita hitung perkaliannya. 1 dikali 5 hasilnya 5. 1 dikali 9 hasilnya 9. Maka 3 per 4 dikali 20 per 27 hasilnya 5 per 9. Nah, untuk contoh yang C atau yang ketiga, di sini ada pecahan campuran nih. 2 per 5. Berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa atau pecahan tidak murni. Di sini jadi 12 per 5. Asalnya dari 5 dikali 2, 10. Nah, 10 ditambah 2, jadi 12 per 5. Baru kita kalikan dengan 5 per 18. Ini langsung kita sederhanakan ya.
langsung kita bagi. Untuk yang 12-nya dibagi dengan 6, berarti yang 18-nya juga harus dibagi dengan 6. 5-nya kita langsung coret, sama-sama dibagi 5 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya 2/3. Oke, jangan lupa di sini ada soal, kerjakanlah di buku tulis kalian ya. Lanjut kita ke pembagian pecahan. Nah, kalau di pembagian pecahan hampir sama dengan tadi, hanya dia bedanya di sini. Ubah dalam bentuk perkalian balik dari pecahan pembagi. Untuk selanjutnya sama, sederhanakan hasil bagi pecahan, lalu yang terakhir ubahlah menjadi pecahan campuran jika perlu. Oke, contoh pembagian pecahan. Untuk nomor 1 atau yang A, carilah nilai dari 6/7 dibagi 3. Ini artinya 3/1 ya, kalau tidak ditulis, jawab. 6/7 dibagi 3/1. Kalau pecahan operasi hitungnya pembagian, berarti temannya harus dibalik, yang tadinya pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Nah, di sini 3/1 jadi 1/3. Operasi hitungnya menjadi perkalian. Langsung kita sederhanakan ya, 6 dan 3 ini bisa sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Tinggal kita kalikan. 2 dikali 1 hasilnya 2, 7 dikali 1 hasilnya 7. Maka hasil dari 6/7 dibagi 3 yaitu 2/7. Semoga paham ya kalian sampai sini. Oke, kita lanjut untuk contoh yang B. Di sini ada pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran seperti ini, berarti kalian ubah dulu ke pecahan tidak murni. Nah, sini ya, 16/7 dibagi 11/5. Asalnya dari 7 dikali 2, hasilnya 14, lalu ditambah 2, hasilnya 16. Sama ini pun, 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, hasilnya 11. Maka 16/7 dibagi 11/5. Sama seperti contoh yang A, jika dia bentuknya pecahan dan operasi hitungnya pembagian, berarti kita harus ubah ke operasi hitung perkalian dengan syarat temannya kita balik posisinya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Lihat di sini. Yang tadinya 11/5 jadi 5/11. Lalu kita hitung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 16 dikali 5/7 dikali 11. Hasilnya 80/77. Kita ubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. 80 dibagi 77 hasilnya 1, sisanya 3/77. Jangan lupa di sini ada tugas atau soal, tolong dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya kita masuk di pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Nah, pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Kita lihat di sini yang satu angka di belakang koma, contohnya 0,1. Ini satu angka di belakang koma ya, hanya satu. Itu artinya 1/10. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 10. Untuk yang dua angka di belakang koma, lihat di sini 0,75. Ini berarti dia dua angka di belakang koma ya, kita hitung 1, 2. Nah, 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Pembilangnya 75, maka 75/100 kita sederhanakan sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lanjut di operasi hitung pecahan desimal. 3,502. Oke, kita hitung. Kalau untuk desimal, kalian harus menyimpan
komanya ini sejajar naruhnya. Baru bisa kita jumlah. 6 ditambah 2 hasilnya 8, 5 ditambah 0 hasilnya 5, 0 ditambah 5 hasilnya 5, koma, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Oke, 2-nya kita turunkan karena di sini tidak ada temannya atau 0 ya. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lanjut di soal yang B, pengurangan. 8 di sini kalau kita ubah ke bentuk desimal itu artinya 8,00. Jawab ya, 36,32 dikurang 8,00. Harus sejajar penempatan komanya. 2 dikurang 0 hasilnya 2, 3 dikurang 0 hasilnya 3, 6 dikurang 8, karena tidak bisa maka 6-nya minjam 10 ke 3. 16 dibagi 8 hasilnya, 16 dikurang 8 hasilnya 8. Karena sudah dipinjam 1 tadi, maka 3-nya kurang 1, tinggal 2. Lanjut di perkalian bilangan desimal. Soal nomor 1, hitunglah perkalian berikut ini. 5,5 dikali 2,7. Jawab. Ingat ya, komanya harus sejajar penyimpanannya. 5 kali 5 dikali 2,7. Di sini kita hitung satu-satu. 7 dikali 5 itu 35. 7 dikali 5, 35. Ditambah 3 yang tadi disimpan. Berarti hasilnya 385. Lalu 2 dikali 5-nya 10, 2 dikali 5-nya 10 tambah 1 tadi 11. Maka kita jumlah 5, 8 tambah 0, 8, 3 tambah 1, 4, lalu 1. Maka hasilnya 14,85. Ingat ya, ini satu angka di belakang koma. Nah, temannya juga satu angka belakang koma. Kalau dia perkalian, hasil akhirnya kita hitung dari di soal ada berapa angka di belakang koma. Oh, untuk bilangan yang pertama ada satu angka di belakang koma. Untuk bilangan yang kedua pun ada satu angka di belakang koma. Lalu kita jumlahkan. Berarti ada totalnya 2 angka di belakang koma. Maka hasil akhirnya penempatan komanya itu harus 2 angka di belakang koma. Lanjut kita ke pembagian pecahan desimal. Soal nomor 1, hitunglah 44 dibagi 0,05. Agar kalian lebih mudah cara menghitungnya, nah di sini yang ada pecahan desimalnya kita ubah dulu ke pecahan atau ke bilangan bulat. Kita ubah ke bilangan bulat. Karena di sini 2 angka di belakang koma, untuk mengubah ke bilangan bulat maka kita kalikan dengan 100. Kalau yang 0,05-nya dikalikan 100, otomatis yang 4-nya atau temannya juga harus dikalikan 100. Oke, kita lihat di gambar ini. 44 dikali 100 sama dengan 4.400. 0,05 dikali 100 hasilnya 5. Baru kita bagi. Di sini 4.400 dibagi 5 hasilnya 880. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal. Kerjakanlah soal berikut ini, tolong dikerjakan di buku tulis ya. Oke, di sini ada keterangan. Kerjakan soal-soal yang tertera pada penjelasan materi di slide sebelumnya. Oke, sebelumnya kan yang Ibu kasih pembahasan, pasti ada soal-soal untuk dikerjakan sama kalian di buku tulis. Jadi, tolong dikerjakan di buku tulis. Lalu, setelah dikerjakan di buku tulis, jangan lupa difoto. Hasilnya, kalian langsung upload atau kirim tugasnya melalui Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing ke link ini ya. Jangan sampai salah. Linknya tertera di sini. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian mengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh langsung chat ke nomor